Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Elpiandis SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar seri ketiga, ada dari unsur pengawas, ada unsur kepala sekolah, dan ada juga unsur dari Bapak Ibu. Bebas dari jenjang mana saja dan dari mata pelajaran apapun. Nah, bahagia rasanya hari ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di sini di webinar kita seri ketiga, yaitu yang diadakan oleh komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini di pertemuan ketiga untuk membahas terkait penerapan P5. Nah, nantinya akan dipaparkan oleh narasumber kita. Bagi yang muslim tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak salawat padanya kita akan mendapatkan pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di sore ini, Bapak Ibu. Bagi yang sudah mulai berlibur weekend, selamat beristirahat ya Bapak Ibu ya. Nah, acara ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak, yang mana bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak bersama komunitas kami, yaitu komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak. Izinkan saya Sri Rahayu Ningsih selaku moderator sekaligus sebagai Ketua Komunitas MGMP PJOK Dang Merdu Kabupaten Siak untuk memandu Bapak Ibu nantinya dalam webinar 1 jam ke depan hingga usai pukul kurang lebih insya Allah pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, terbentuknya komunitas belajar ini adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan kebutuhan kita sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di komunitas MGMP PJOK Dang Merdu. Komunitas ini bukan diperuntukkan untuk mata pelajaran SMP saja, tidak, dan komunitas ini bukan diperuntukkan untuk mata pelajaran PJOK tidak, dan jenjang SMP pun tidak. Jadi bebas, terbuka untuk umum Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti di-share ke teman-teman yang lain di sana bahwasanya PJOK Dang Merdu mengadakan suatu komunitas dalam arti untuk peningkatan kompetensi guru nantinya. Dan Bapak Ibu, dalam webinar kita kali ini akan diberikan sertifikat disupport oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dengan 32 JP dengan minimal Bapak Ibu kehadiran yaitu 5 kali pertemuan webinar. Dan Bapak Ibu jangan khawatir jika Bapak Ibu ingin menyaksikan sekali lagi webinar kita di setiap sesi-sesinya, maka kami akan upload di channel Disdikbud Siak Bedelau, yaitu channel milik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. Untuk yang seri 1, silakan Bapak Ibu tonton, seri 2 juga sudah diupload, dan untuk seri 3 ini insya Allah akan berjalan hingga usai. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita kepercayaan masing-masing, sehingga lancar nantinya sampai usai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak akan berlama-lama Bapak Ibu, saya akan langsung masuk saja karena narasumber kita hari ini sudah datang di dalam room, dan hari ini hanya satu narasumber, kita ingin lebih dalam lagi mengupas tentang bagaimana ya penerapan P5. Apa itu P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang kemarin masih galau-galau tapi sudah mulai terbuka sedikit. Nah, sekarang kita undang langsung ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang merupakan sekolah penggerak yang dipimpin oleh Bapak Elpiandis. Nah, nih saya sapa dulu ya Bapak Ibu ya. Halo, Assalamualaikum Pak Elpiandis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, senang sekali lihat kawan-kawan ramai di sini. Luar biasa, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Nah, Bapak Ibu semuanya, Pak Elpian di sini merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Jadi Bapak Ibu yang
sekarang jenjang SD atau SMA, SMK jangan berkecil hati, atau ada yang dari TK jangan berkecil hati ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya ilmu kurikulum merdeka nanti sama-sama kita saksikan atau didengarkan bersama secara umum oleh Pak LP Andis, dan kebetulan Pak LP Andis memimpin SMP, maka nanti praktek baiknya tentu dari SMP Pak LP Andis. Pak LP Andis ini merupakan kepala sekolah di SMP 1 Lubuk Dalam. Nah, ini gudang prestasinya banyak Bapak Ibu. Pak LP Andis ini kalau saya lihat, kalau kepala sekolah banyak talenta itu luar biasa Bapak Ibu. Nah ya, punya kemarin baru lulus Google Certified Educator level 1 ya Bapak Ibu ya, dan juga orang Microsoft. Jadi semuanya untuk TIK, IT itu Pak LP Andis tuh rajanya. Jadi saya selaku guru malu sekali kalau umpamanya kepala sekolah lebih canggih daripada gurunya. Wow, kepala sekolah itu kan sibuk ya Pak LP Andis ya, tapi masih mau belajar, apalagi guru-gurunya. Tidak terlalu sibuk Bu Yayu, cuma menyempatkan diri saja. Oh iya, jadi semangat Pak LP Andis selaku kepala sekolah membuat kami lebih semangat lagi. Begitu. Nah, Pak LP Andis sudah siap berbagi ya kepada kita ya? Insya Allah Bu Yayu, siap. Oke, siap. Kepada Pak LP Andis, tidak panjang-panjang lama, kami persilahkan kepada Pak LP Andis untuk memaparkan terkait penerapan, bagaimana ya penerapan P5 ini di sekolah. Awalnya itu seperti apa dan nanti itu bagaimana jalannya. Silakan Pak LP Andis. Iya, terima kasih Bu Yayu kesempatan yang diberikan. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih atas jemputan ini Bu Yayu pada siang hari ini. Kita di sini berbagi pengalaman saja, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi tidak sedikit banyaknya apa yang sudah kami implementasikan di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam mungkin nanti bisa kami paparkan di sini. Yang saya hormati Bu Yayu sebagai Ketua MGMP Dang Merdu PJOK Bu Yayu ya. Tepatnya kalau di Kabupaten Siak Rayon 3, kebetulan Bu Yayu ini sebagai kapten juga ya, kapten juga di Google Master Trainer ya Bu Yayu ya. Belajar ID Pak. Oh, belajar ID. Bu Yayu, saya kurang paham ini klaim. Di sini juga bergabung yang saya hormati ada pengawas juga. Tadi saya lihat ada Bu Sofnarti ya, ada juga Bapak Ibu kepala sekolah yang lainnya. Terutama yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah ramai di ruangan virtual kita pada siang hari ini. Selamat bergabung Bapak Ibu, selamat belajar kita bersama-sama pada hari ini. Ya tentunya kita mengucapkan alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama di sini melalui ruang virtual ini. Ya tentunya sekali lagi dengan niatan kita adalah berbagi apa yang sudah kami implementasikan yang mungkin nanti bisa diadopsi, yang mungkin nanti bisa dimodifikasi di sekolah kita masing-masing. Kemudian bersolawat pada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di ruang ini. Saya izin share screen ya Bu Yayu. Ya silakan Pak LP Andis. Bapak Ibu mohon izin jika nanti narasumber sedang presentasi, mohon untuk mic-nya di mute ya Bapak Ibu. Saya tutup kamera Bu Yayu, takut ya, sinyalnya. Ya silakan. Baik Bapak Ibu, sedikit kami menyampaikan saya ini memang disampaikan Bu Yayu tadi bertugas di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ya. Bertepatan di Kecamatan Lubuk Dalam. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Lubuk Dalam itu dinobatkan sebagai sekolah penggerak angkatan 1 tepatnya di tahun 2021 kemarin. Nah, memang kalau berbicara pengalaman tentang sekolah penggerak ya kita tahu sekarang bahwa salah satu kurikulum yang baru diluncurkan masuk tahun kedua ini adalah kurikulum merdeka. Nah, pada awalnya ada yang mengatakan itu kurikulum paradigma baru, ada yang mengatakan kurikulum prototipe, dan pada hari ini disebutlah sebagai kurikulum merdeka. Dan itu pada alurnya sama Bapak Ibu. Dan itu juga dikatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin pada kesempatan ini
tentu kita melihat sejauh mana diri kita ya masing-masing, terutama persiapan kita di sekolah itu ya bagaimana menghadapi kurikulum merdeka ini, ya tentunya persiapan awal kita adalah niat dan ikhlas ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini dan kita ikhlas menjalaninya, ya mudah-mudahan apapun regulasi-regulasi yang ada di kurikulum merdeka itu dapat kita jalani dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara kita kadang-kadang kita itu kan di awal tahun ajaran baru itu masih ada yang bingung. Ya, apa sih yang harus kita persiapkan ketika awal tahun ajaran baru itu ya selaku satuan pendidikan itu, bahkan selaku guru itu ya. Nah, tentu tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru ya, terutama kita sebagai pembina anak-anak kita di sekolah. Nah, selain itu juga banyak tugas-tugas lainnya seperti kurikulum ya, tentu tahap awalnya dia menyiapkan KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan tidak kalah pentingnya mungkin kemarin juga sudah disampaikan bagaimana kurikulum ya, kerangka kurikulum itu di dalam kurikulum merdeka itu minggu kemarin saya dengar itu sudah dibahas. Dan tidak kalah pentingnya juga bagi kita seorang guru tidak terlepas dari yang namanya perangkat ajar. Nah, selain itu di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan hal lain yang tidak bisa kita lupakan adalah asesmen ya Bapak Ibu ya, penilaian bagi anak-anak kita. Nah, pada kesempatan ini kita khusus berbicara yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi, kita khusus akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara proyek profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, ya nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kami di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam pada tahun lalu itu mengambil 3 tema. Inilah kira-kira tema yang kami ambil tahun lalu itu Bapak Ibu. Ada yang namanya kewirausahaan, ya. Kemudian temanya bangunlah jiwa dan raga, kemudian kearifan lokal. Nah, sekarang kita berbicara sedikit banyaknya apa sih yang dikatakan dengan, karena kita tidak terlepas dari mengelola proyek profil pelajar Pancasila itu, kita tentu mengetahui dulu bagaimana yang dikatakan dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita Bapak Ibu ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ya tentunya profil pelajar Pancasila itu adalah karakter. Ya, kalau dulu kita berbicara di kurikulum 2013 ada juga yang namanya karakter. Ya, ada juga yang namanya penilaian sikap dan lain sebagainya itu. Nah, di sini juga dibahas sebenarnya Bapak Ibu. Ya, makanya diramulah di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik kita itu melalui budaya satuan pendidikan, kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah, kemudian pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga melalui ekstrakurikuler. Nah, inilah yang dikatakan dengan siswa kita itu disebut dengan pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara apa sih dimensinya itu ya, ini sudah menggaung nih kemana-mana. Kalau masalah dimensinya ini 6 ini ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, ini saya rasa juga sangat antusias lah sekarang saya lihat sekolah-sekolah itu menggaungkan yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila itu. Mungkin Bapak Ibu bisa kita sedikit membuka suara ya. Bisa kita lihat sedikit bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini coba kita ya sedikit mendengarkan, katakanlah anak-anak kita itu kadang-kadang kalau di sekolah kan sukanya bernyanyi Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, dibuka suaranya, nggak apa-apa itu. Coba kita nyanyi bersama. Nah, ayo Bapak Ibu, kita nyanyi bersama ya Pak LP Andis. Ya. Coba diulangi kembali Pak LP Andis ya. Kita ulang ya Bu Yayu ya. Ya, boleh Bapak Ibu mic-nya dibuka. Nah, ayo. Ayo sama-sama. Ya. Kita Kadang-kadang kita ngajar.
ngajar anak nggak tahu nanti profil pelajar Iya. Pancasilanya. Nah, sambil bernyanyi yuk kita hafal sedikit ya Bu Yayu ya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu mic-nya diaktifkan. Kita mulai ya Bu Yayu ya. Iya. Belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha berakhlak mulia, mempercayai diri, aktif berdiri. Luar biasa. Seru nih Bu Yayu. Pada Tuhan yang Maha mulia, berbeda bunga mebar, bergotong royong mandiri, Wah, luar biasa. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan bergotong royong mandiri, kreatif dan berarti. Pancasila, beriman dan bertakwa royong mandiri, Iya, seru Ya, sekali. luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Iya, seru sekali suaranya. Ya. Ini nggak kebayang kalau anak-anak kita disuruh kayak gini ya Pak Erbenis ya. Iya, benar sekali Bu Yayu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kan menghafal sesuatu itu atau mungkin belajar sesuatu itu kan dengan cara bernyanyi kadang-kadang lebih masuk kan anak kita itu ya. Nah, ini salah satu tekniknya mungkin ya untuk menghafal dimensi profil pelajar Pancasila itu. Nah, bergerak dari sini Bapak Ibu, 6 dari dimensi inilah nanti ya akan kita olah di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Ya. Kita next Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih yang dikatakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu ya? Ya tentunya sebuah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu kita pahami di sini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak hanya terikat oleh satu bidang studi saja. Nah, dia merupakan lintas disiplin ilmu. Jadi artinya di sini nanti bisa berkolaborasi dari beberapa mapel untuk menjadikan sebuah proyek profil penguatan pelajar Pancasila tadi. Nah, ini jadi kadang-kadang ada itu yang memandang ya Bu Yayu ya, itu dalam sebuah pengolahan proyek profil pelajar Pancasila itu khusus kalau PJOK tersendiri katanya seperti itu. Kemudian matematika tersendiri, ya mungkin nanti mapel-mapel lainnya juga terpisah penguatannya itu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu itu kita haruslah berkolaborasi ya antar mapel itu merancang sebuah proyek bersama-sama nantinya. Nah, inilah yang dikatakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah manfaatnya, ya mungkin nanti Bu Yayu kalau memang ada pertanyaan bisa langsung atau seperti apa di terakhir nanti Bu Yayu. Gimana? Di akhir aja Pak. Oh di akhir aja. Jadi saya paparkan aja dulu ya. Iya, pokoknya sampai jam 3 ini milik Bapak. Oh iya, sampai jam 3 ya. Oke, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kenapa sih pemerintah itu merancang sebuah kurikulum, di dalam kurikulum Merdeka itu adanya nama yang dikatakan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ya Pak Ibu ya. Ya tentu Pak punya tujuan tersendiri ya, yang mana salah satu tujuannya itu adalah memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila itu. Nah ini kalau kita lihat secara umum, ini manfaatnya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakannya di sekolah, Bapak Ibu akan merasakan sendiri bagaimana manfaatnya nanti terhadap siswa, terhadap guru, ya, terhadap satuan pendidikan itu sendiri. Bahkan saya juga ngerasakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat bermanfaat
bagi kita di satuan pendidikan itu, karena ada sebuah produk bahkan mungkin karakter yang kita tanam melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Jadi ini kami merasakan sudah tahun kedua ini, Bapak Ibu, yaitu sangat luar biasa dan itu sangat berpengaruh terhadap karakter dan kebiasaan anak-anak kita di sekolah, dan itu juga ada yang namanya produk yang dihasilkan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bukanlah hal yang sia-sia ya untuk kita laksanakan di sekolah kita itu, dan juga bukan merepotkan, bahkan ini juga sangat memberikan manfaat dan juga membuat anak-anak kita itu senang dalam belajar itu. Nah ini. Nah kemudian siapa saja yang bisa berperan sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini, Bapak Ibu ya. Tentunya yang pertama ya Bapak Ibu ya, selaku kepala sekolah tidak-tidaknya harus tahu dulu apa yang harus kita buat di sekolah itu ya. Misalnya hendaknya kekuatan tim kita seperti apa di sekolah itu kepala sekolah juga harus tahu ya. Kemudian nanti apa fasilitas yang ada di sekolah kita itu. Nah makanya di sini peran kepala sekolah itu atau satuan pendidikan itu, Bapak Ibu, itu sangat dominan lah kalau saya katakan seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah pendidiknya ya. Ini kan audien kita, Bapak Ibu, kita guru itu pembina ya, pembinanya ya Bapak Ibu, kita itu pendidik ya. Ya tentu kadang-kadang ide-ide itu kadang-kadang berbeda-beda ya setiap mapel itu ya. Nah, disinilah pendidik itu sangat berperan dalam melakukan penguatan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian tentunya peserta didik ya, peserta didik ini ya sebagai audien kita atau peserta belajar kita di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Nah, kemudian ya tentu kita tidak terlepas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun provinsi ya. Kalau tingkat SMA kan provinsi ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita di tingkat SMP atau SD ini ya kita masih tidak terlepas dari pemantauan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kalau Kabupaten Siak, Disdikbud Siak, Bapak Ibu. Nah kemudian pengawas, nah ini alhamdulillah pada hari ini juga ada pengawas kita, Bu Yayu. Saya senang sekali ini Bu Sopnarti ini ya, benar. Banyak bercerita dengan Bu Sop ini ya. Jadi pengawas juga sangat berperan di dalam hal ini, karena kadang-kadang kami di sekolah itu ada kendala-kendala ya, kami juga selalu melakukan komunikasi dengan pengawas ya. Ini juga tidak terlepas dari pengawas. Nah kemudian komite satuan pendidikan. Nah kenapa komite satuan pendidikan ini bisa sebagai pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini ya. Jelas Bapak Ibu, apapun kebijakan sekolah itu ya tidak terlepas dari sepengetahuan yang namanya komite sekolah, Bapak Ibu. Nah, apalagi masalah pembiayaan dan lain sebagainya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, ya tentunya komite satuan pendidikan juga sangat dilibatkan dalam hal ini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah masyarakat atau orang tua itu sendiri. Nah, kenapa masyarakat atau orang tua itu sangat berperan, Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu? Kadang-kadang tanpa kita sadari, Bapak Ibu, orang tua atau masyarakat dari peserta didik kita itu, kita mengolah sebuah proyek tema yang sudah kita tentukan di sekolah itu, ada kok masyarakat kita itu atau orang tua dari peserta didik kita itu yang kita ambil sebagai narasumber, ya narasumber. Nah, kadang-kadang contohnya kemarin kami itu kan, kalau peran masyarakat di sini, kami di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam itu kan dulunya mengambil tema itu kearifan lokal. Nah, kalau kita berbicara kearifan lokal, kami melihat kondisi lingkungan kita atau kami itu seperti apa. Nah, makanya kemarin kampung yang ada di sekolah kami itu namanya Kampung Gasing. Nah, maka kami mengarahnya itu adalah pengelolaannya itu mengenal permainan gasing di desa atau kampung yang kami tinggali atau alamat sekolah kami itu. Nah, jadi ini tidak terlepas dari peran masyarakat kita yang ada di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Nah, kemudian, ini kita sudah agak mengerucut ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika kita memilih proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ya kita harus menyesuaikan katakanlah panduan yang sudah ditentukan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu, dan itulah yang harus kita pilih. Ya, jadi pada dasarnya kita melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila itu ada ikatannya juga, ya tidak terlepas begitu saja. Nah, ternyata diberikan beberapa tema yang harus kita pilih. Nah, ini salah satunya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini
satuan pendidikannya boleh saja memilih dari SD sampai ke tingkat SMA. Nah, ini juga harus kita pahami, jangan salah pilih tema nanti, ya. Nah, ini dari SD sampai SMA atau SMK itu bisa memilih tema ini. Nah, contohnya misalnya gini, ya, situasi banjir misalnya, ya. Kemudian hutan sebagai paru-paru dunia. Nah, ini kan salah satu tema yang tergabung di dalam gaya hidup berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua misalnya temanya yang kita lihat di sini adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini bisa dipilih oleh semua jenjang. Ya, artinya dari SD, ya saya mungkin memang di sini karena kalau TK PAUD itu panduannya tersendiri Bu Yayu. Nah, jadi di sini saya mungkin lebih khususnya dari SD ke SMK-nya Bu Yayu. Nah, jadi di sini kearifan lokal itu bisa dipilih oleh SD sampai dengan tingkat SMA atau SMK ya Pak Ibu ya. Nah, apa sih contohnya? Nah, ini misalnya sistem masyarakat di Kampung Naga atau sistem masyarakat di Lembah Baliem. Kalau kita di sini misalnya itulah yang saya katakan tadi itu ya. Kalau kami mengambil kearifan lokalnya itu kan mengenal permainan gasing di Kampung Rawangkau Barat misalnya seperti itu. Atau mungkin bisa hal lainnya yang kita ambil adalah mengenal tari zapin di Kabupaten Siak misalnya. Banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan dari sebuah tema yang diberikan oleh pemerintah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah temanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga bisa dipilih oleh semua jenjang dari SD ya Bapak Ibu ya, sampai dengan tingkat SMA atau SMK. Nah, ini misalnya menangkap isu-isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan eksplorasi pemecahannya. Nah, ini 3 tema yang bisa dipilih. Kita lanjutkan ya Pak Ibu ya. Nah, tema lainnya juga bisa kita pilih. Nah, ini misalnya bangunlah jiwa dan raganya. Ini bangunlah jiwa dan raganya. Ini untuk tingkat SD nggak bisa milih. Hanya bisa memilih yaitu untuk tingkat SMP sampai dengan SMA. Ya, nah jadi kita harus hati-hati juga memilih temanya. Kira-kira boleh nggak satuan pendidikan kami milih ini ya? Nah, lihat ketentuannya Bapak Ibu. Nah, kemudian suara demokrasi. Nah, suara demokrasi juga salah satu tema yang ditawarkan oleh pemerintah bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, sekali lagi untuk suara demokrasi juga tidak semua jenjang pendidikan yang bisa memilihnya. Nah, ini hanya boleh dipilih oleh tingkat SMP sampai dengan SMA atau SMK ya Pak Ibu ya. Nah, kenapa ini mungkin bisa anak SMP dan SMA? Ya mungkin salah satu sarananya atau wadahnya kan mereka sudah punya OSIS ya Pak Ibu ya di tingkat satuan pendidikan kita itu. Nah, mungkin inilah salah satu faktornya tingkat SMP dan SMA itu bisa dilaksanakan suara demokrasi. Nah, kemudian tema lainnya Bapak Ibu berekayasa dan berteknologi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bisa dipilih oleh tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, kemudian kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu ini bisa dipilih oleh SD sampai dengan SMA ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian ini khusus ini tema ini nggak bisa satuan pendidikan yang lain selain dari SMK milihnya yaitu kebekerjaan. Nah, ini beberapa tema yang ditawarkan oleh pemerintah itu dan kita harus pahami untuk tingkat SD itu minimal 2 tema ya Pak Ibu ya dilaksanakan dalam setahun. Nah, kalau untuk tingkat SMP dan SMA itu minimal memilih 3 tema. Nah, kalau misalnya karakter atau katakanlah lingkungan sekolah kita mendukung untuk mengelola itu 4 tema dalam 1 tahun, ya silakan saja. Tapi sekali lagi pemerintah menawarkan minimal 3 tema yang kita pilih dalam setahun itu Bapak Ibu. Nah, inilah tema-tema yang kita pilih di dalam melaksanakan kurikulum merdeka dalam pengelolaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu ya Pak Ibu ya. Nah, bagaimana sih alur perencanaan proyek profil pelajar Pancasila itu? Ya, yang pertama kita membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada tim Bapak Ibu, tidak bekerja sendiri-sendiri saja, tidak bekerja di dalam satu mapel saja, tapi lintas mapel tadi, lintas ilmu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Berapa tema kita siapnya di sebuah satuan pendidikan itu? Kalau memang kita siap 3 tema, ya 3 tema dulu yang kita kerjakan silahkan. Kalau misalnya 4 tema kita bisa menyelesaikan dalam 1 tahun itu, ya mungkin lebih baik. Ya. Nah, kemudian merancang dimensi tema dan alokasi waktu untuk proyek itu dalam 1 tahun itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat
dimensinya kan ada 6 tadi ya Bapak Ibu ya, dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi nanti dimensi itulah yang akan kita amati, tema mana yang tepat, kemudian alokasi waktunya berapa yang harus kita perlukan. Nah, kemudian menyusun modul project. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan project penguatan profil pelajar Pancasila itu juga perlu panduan dalam artian kita yang mengolah bagaimana bentuk modulnya nanti yang akan kita implementasikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi kalau kita tidak sama dengan kita mengajar ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengajar tidak ada modul ajarnya atau RPP-nya ya nanti ngambang, nggak sesuai dengan harapan kita. Ya bisa saja nanti tujuan pembelajarannya nggak tercapai gitu. Nah, demikian juga dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, maka diperlukan juga yang namanya modul project itu sendiri. Nah, kemudian merancang strategi serta pelaporan hasil project ini. Nah, Bapak Ibu, pada poin 5 ini, pada akhirnya setelah kita melaksanakan project itu, ada berbentuk penilaian atau asesmennya yang dikeluarkan nanti dalam bentuk rapor anak-anak kita ini. Nah, ini. Jadi kita itu mengelolanya bukan sembarangan, juga ada rapor nilainya nanti Bapak Ibu. Nah, ini nanti lebih lanjut akan kita lihat nanti bagaimana bentuknya itu. Nah, inilah Bapak Ibu kira-kira alur perencanaan proyek profil penguatan pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu kalau di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, kami tahun lalu itu memilih temanya pertama kewirausahaan. Ya, nah ini contohnya apa yang dilaksanakan kawan-kawan di sekolah kami, pemanfaatan pelepas sawit untuk dinding kasak. Kalau orang Melayu bilangnya kasak, kalau orang Jawa bilangnya gede. Nah, jadi ini. Nah, ini kan anak-anak bekerja ya Pak Ibu ya, anak-anak bekerja. Kalau kita lihat video singkatnya kira-kira beginilah Bapak Ibu. Ya. Kita cek sedikit. Asik kok. Ya. Proyek profil pelajar Pancasila itu. Hai kamu, Seru ya Pak Erpendis. Iya. Nah, ini ketika anak-anak kita bekerja. Masuk. Suaranya masuk, Be. Suara musiknya. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergoyang-goyang. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Iya, itu salah satu implementasinya Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam bentuk temanya kewirausahaan tahun lalu itu Bapak Ibu. Nah, ini tahun lalu juga kami mengambil yaitu modul proyeknya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak kita bermain. Sekarang kan yang namanya cyberbullying ini kan sangat ya Pak Ibu ya, sangat rentan bagi anak-anak kita. Ini kita angkat dalam sebuah tema dalam pelaksanaan proyek ini Bapak Ibu. Nah, kalau di sini produknya mungkin itu adalah kepada mindsetnya anak-anak kita, cara pandangnya nanti terhadap kawan-kawannya, ini yang kita harapkan itu. Ya. Nah, kemudian kami juga dalam bentuk kearifan lokal tadi yang saya sampaikan. Nah, ini dia mengenal permainan tradisional gasing di Kampung Rawangkau Barat. Jadi ini anak-anak kami juga ada studi fisiknya kemarin mengunjungi kebetulan di Kampung Rawangkau Barat itu Bapak Ibu disebut dengan Kampung Gasing. Nah, ada arena permainan gasingnya. Ini yang kita kolaborasikan dengan desa. Jadi ketika waktu itu ada tandingnya tingkat provinsi waktu itu, bahkan ada yang dari Malaysia juga yang main ketika itu ke Kampung Rawangkau Barat itu. Nah, anak-anak kita mengunjungi ke sana ya. Nah, jadi inilah salah satu yang kita inginkan mengangkat permainan tradisional ini, yaitu permainan gasing ini Bapak Ibu. Nah, ini tahun lalu ya Pak Ibu ya. Nanti kalau kita berbicara tahun ini nanti akan saya sampaikan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bagaimana kita dalam mengelola proyek itu
ya tahap awalnya selaku kepala satuan pendidikan sudah bisa memetakan bagaimana anggota kita di sekolah itu apa kompetensinya dan kemana arahnya yang lebih tepat. Nah, ini juga harus jeli ini selaku kepala satuan kependidikan atau mungkin kepala kurikulumnya atau mungkin wakil kepala sekolahnya, ini juga berperan di sini bagaimana arahnya kawan-kawan itu di lapangan. Nah, saya Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam itu menetapkan kalau di kelas 7 itu 3 tema tahun ini. Ini tahun ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi itu yang tahun lalu, ini tahun ini kami menentukan 3 tema di kelas 7 itu. Jadi boleh enggak 4? Boleh ya Pak Ibu ya. Tapi sekali lagi kami cukup mengambil yang minimal aja dulu ya. Karena dengan minimal ini itulah yang mau kita maksimalkan Bapak Ibu. Ini contohnya yang pertama. Tema yang kami ambil di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam misalnya bangunlah jiwa dan raga ya, menghindari apa yang judul yang harus kita ambil di sini atau kami ambil di sini, menghindari cyberbullying di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Kita sangat khawatir Bapak Ibu yang namanya cyberbullying ini atau perundungan di lingkungan sekolah itu sangat rentan ya, tanpa kita sadari kadang-kadang. Bahkan tadi saya pagi tadi saya webinar nih Bu Yayu, mendengarkan pula istilahnya itu. Ternyata perundungan itu tidak hanya dilakukan oleh murid dengan murid, bisa saja dilakukan oleh guru ke murid. Nah, ini kita sangat waspada dengan hal ini jadinya gitu ya. Nah, inilah tema yang kami ambil di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, yaitu bangunlah jiwa dan raga menghindari cyberbullying di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Nah, siapa timnya? Bapak Ibu, saya membentuk satu tema itu ada 7 orang Bapak Ibu gurunya. Nah, ini misalnya ini tema ini koordinatornya siapa? Ini misalnya saya tunjuk salah satu guru. Kemudian guru lainnya sebagai anggotanya dengan lintas mapelnya. Nah, ini jadi tidak hanya satu mapel ya Pak Ibu ya, beberapa mapel lain juga terlibat di sini. Nah, kapan ini dilaksanakan? Ini kami rencanakan semester 1, bahkan ini sudah implementasi sekarang Bapak Ibu ya, sudah implementasi dan sedang berlanjut proyek ini dan direncanakan sampai dengan 10 kali pertemuan untuk proyek ini. Ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian tema keduanya kami ingin mengambil nanti kewirausahaan, yaitu apa judul yang akan kami angkat di sini atau pengelolaannya atau apa ya kegiatan yang akan kita ambil itu ya, ini dia manfaatkan tempurung kelapa untuk souvenir. Jadi ini belum lanjut Bapak Ibu. Setelah selesai tema 1, kami nanti akan lanjut ke tema 2 di semester 1 ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan September baru kita melaksanakan tema yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, kemudian siapa koordinatornya? Nah, tentu di sini sekali lagi Bapak Ibu kurikulum, kepala sekolah ini bisa memetakan sebagai sejauh mana kompetensi warga sekolah itu dan apa yang bisa dibuat oleh warga sekolah itu. Nah, kalau di sini saya mengambil guru seni Bapak Ibu ya, guru seni dan prakarya sebagai koordinatornya. Nah, ini kemarin juga udah diskusi sesama tim ini apa yang diperlukan alat-alatnya, ini mereka juga sudah mempersiapkan diri. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Nah, ini jadi sekali lagi ini tim Bapak Ibu tidak terlepas dari satu mapel saja, tapi kolaborasi dari beberapa mapel. Nah, ini sekali lagi di semester 2 insya Allah kami di semester 1 akan kami laksanakan setelah selesai tema 1 tadi. Nah, kemudian tema ketiga kami akan mengangkat lagi kearifan lokal ya Bapak Ibu ya, kearifan lokal. Nah, di sini kalau tahun lalu kami mengangkat yaitu permainan gasing. Nah, tahun ini kami ingin mengangkat tari tradisional Zapin itu sendiri. Nah, bayangannya Bapak Ibu anak-anak itu bisa bertari Zapin, coba Bapak Ibu bayangkan sebuah produk yang kita olah melalui penguatan profil pelajar Pancasila itu, proyeknya itu yang kita laksanakan, ada sebuah karya di sekolah itu Bapak Ibu, ada sebuah karya dan ini bisa dikenang dan bisa dibawa oleh anak-anak kita. Nah, ini di sini sebagai koordinatornya saya ambil adalah atau kami ambil di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam dari guru mata pelajaran seni dan prakarya dan beliau juga mengajar BMS ini Bu Elvina Ramadhani ini. Nah, ini koordinatornya. Yang lain bagaimana ya, berperan, berikut serta, jadi tidak tinggal lepas saja, tapi semuanya juga berperan. Nah, kemudian kapan ini dilaksanakan? Semester 2. Semester 2 Bapak Ibu kami laksanakan ini, direncanakan. Jadi artinya Bapak Ibu tema yang kita pilih ini sekali lagi ini per tahun. Jangan bayangannya main semester Bapak Ibu. Kebetulan kami itu melaksanakannya di semester 1 itu 2. Di semester 2 itu 1 tema yang akan kami selesaikan nanti. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang kelas 7. Kalau tadi kelas 7, kelas 8 sekarang. Nah, kebetulan kami kan SMP Negeri 1 Lubuk Dalam sudah masuk tahun kedua implementasi kurikulum merdeka ini. Maka
temanya juga berbeda. Ada mungkin temanya sama, tapi aktivitasnya berbeda. Nah, jadi kalau di sini saya memilih penanggung jawab tetap kepala sekolah ya Pak Ibu ya, ketua keseluruhannya adalah kurikulum ya seperti yang tadi juga. Nah, tema 1 yang kami ambil adalah suara demokrasi. Nah, ini kadang-kadang kita itu membayangkan aktivitasnya itu cari yang susah-susah, nanti kita yang kewalahan. Sebetulnya banyak kok aktivitas di sekolah kita itu yang sudah kita laksanakan, cuma tidak kita ramu dalam bentuk proyek yang terencana. Nah, sebetulnya banyak yang kita bisa ambil di sekolah kita itu. Nah, kalau kami di sini misalnya suara demokrasi, prosesi pemilihan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Nah, ini di semester 1. Terus terang ini belum kami laksanakan. Kami malah ini tema kedua yang kami selesaikan sekarang ini. Ya, di semester 1 ini. Yaitu bangunlah jiwa dan raga. Nah, ini menciptakan dan menyanyikan lagu Mars SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Alhamdulillah ini sudah ada. Nah, itulah Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari kita berbuat di sekolah itu dengan sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ada produk, ada karya di sekolah itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ini SMP Negeri 1 Lubuk Dalam ini udah hampir final nih Bapak Ibu. Masalah menciptakan dan menyanyikan lagu Mars SMP Negeri 1 Lubuk Dalam ini. Ini tinggal istilahnya moles-moles saja lagi ya. Bahkan kemarin sudah tampil anak-anak kita di hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin di tingkat kecamatan. Jadi kami nanti ingin launching juga ini ya produk yang diperoleh kawan-kawan ini nanti. Nah, ini. Nah, setelah selesai ini, sekali lagi ini akhir bulan Agustus ini selesai temanya ini, baru nanti kami masuk ke suara demokrasi. Makanya kami sekarang belum ada pemilihan pengurus OSIS ya Bu ya, nanti kami godok dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini. Kemudian di semester 2, tema yang ketiga kami coba olah yaitu gaya hidup berkelanjutan temanya itu. Apa yang ingin dilaksanakan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini ide dari kawan-kawan di sekolah, Bapak Ibu guru IPA, atau yang lain sebagainya itu, apa sih yang mau kita buat nanti di sekolah ini? Nah, ini salah satu contohnya, pemanfaatan sampah anorganik sebagai media tanam sayur. Kenapa ini? Kita lihat potensi sekolah Bapak Ibu, kita lihat apa sarana atau apa sumber daya yang ada di sekolah kita itu. Nah, kebetulan kalau SMP 1 Lubuk Dalam ada yang namanya greenhouse yang kurang termanfaatkan. Nah, saya ingin atau kami ingin bersama-sama mengelola itu. Maka pemanfaatan sampah anorganik ini sebagai media tanam. Nah, ini dia tim-tim kami dari SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Ini belum di semester 2 nanti Bapak Ibu. Nah, jadi memang jauh-jauh hari sudah kita ada perencanaannya, ya ada tema yang sudah dipilih, ada tim yang sudah dibentuk, apa aktivitasnya, kemudian kapan waktu yang akan kita laksanakan itu ya Pak Bu ya. Nah, ini sedikit implementasi yang coba kami buat di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, pastilah banyak ide-ide lainnya ya di sekolah itu, apalagi kalau kalau satu orang pemikirannya mungkin agak sedikit. Nah, kalau bersama-sama saya yakin dan percaya idenya itu pasti akan selalu muncul Bapak Ibu. Nah, jadi dari tema yang sudah dipilih tadi ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada yang menanyakan bagaimana sih pemilihan waktu pelaksanaannya itu. Nah, itu ya Bapak Bu ya. Kapan sih waktu yang tepat atau bagaimana penyusunan roster dan lain sebagainya itu Bapak Ibu ya. Nah, dalam sebuah panduannya itu dijelaskan bahwa ada tiga waktu yang bisa kita pilih. Ya, yang bisa kita pilih. Dan ini ditawarkan waktu-waktu ini. Sekali lagi, lihat sumber daya yang ada di sekolah, dia lihat kompetensi yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu ya. Nah, pertama misalnya menentukan satu hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek profil ya. Seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek profil. Nah, misalnya di sini diambil nih dalam satu hari itu hari Jumat aja kita melaksanakan proyek profil semuanya. Yuk sama-sama sepakat. Maka setiap hari Jumat pelaksanaan proyek profilnya bersama-sama. Nanti tema ini misalnya selesaikan dulu tema 1, nanti tema 2 dan seterusnya Pak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga pilihan yang kedua, mengalokasikan 1 atau sampai 2 jam pelajaran di akhir ya. Misalnya 1 jam atau 2 jam di jam terakhir misalnya atau di tengah ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu tergantung bagaimana strategi sekolah itu. Jadi nggak bisa disamakan Bapak Ibu yang namanya pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ini. Jadi sekali lagi
Makanya dikatakan bahwa kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, dikatakan sebagai kurikulum merdeka karena memang benar-benar nggak bisa istilahnya ingin sama-sama dengan yang lain itu nggak bisa ya. Nah contohnya tadi memilih tema katakanlah sama-sama kita memilih project tadi ya kearifan lokal ya, belum tentu sekolah yang satu memilih aktivitas yang sama ya, bisa saja berbeda aktivitasnya. Ini juga dalam pemilihan waktunya. Jadi bisa juga alokasi waktunya itu diambil 1 sampai 2 jam pelajaran, misalnya di akhir kayak atau di tengah. Ya sekali lagi tergantung kesepakatan sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, ini misalnya bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang ya, boleh saja sebelum pulang. Intinya mengalokasikan waktu 1 sampai 2 jam pelajaran. Kemudian mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode ya. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan tergantung jumlah tatap mukanya ya, di mana semua tenaga pendidikan berkolaborasi ya mengejar proyek profil setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Nah, jadi Bapak Ibu ini kalau istilahnya di pramuka ini sistem blok nih Bapak Ibu ya, kita kumpulkan dalam 1 bulan itu kerjakan semua tema itu ya, boleh-boleh saja seperti itu. Nah, kami di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, ya Bapak Ibu ya, kami melaksanakan pilihan yang pertama Bapak Ibu. Setiap hari Jumat kami mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami pilihan yang pertama kami ambil Bapak Ibu. Jadi tadi hari Jumat kawan-kawan mengelolalah proyek profil penguatan pelajar Pancasila itu, ya. Diajaklah anak itu berkelompok. Nah, makanya kalau banyak gurunya kan dalam satu tim enak, ya. Pasti akan terkontrol anak-anak kita itu. Bagaimana jadwal kami Bapak Ibu? Kami tidak mengubah jadwal reguler kami, tetap seperti apa? Karena seperti biasa. Kenapa? Karena nanti kalau memang sudah selesai tema itu, kita bisa lagi kembali ke kelas belajar seperti biasa. Ya, selesai tema kita itu ya kembali ke kelas belajar seperti biasa. Sehingga kurikulum pun tidak mengobok-obok jadwal nanti. Ya, nah ini itu sekali lagi Bapak Ibu tergantung sekolah masing-masing bagaimana melaksanakannya atau implementasinya. Tidak bisa harus disama-samakan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Tergantung kemauan dan keinginan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, nah ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ketika kita sudah merancang sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tentu harus ada dokumennya, ya. Tidak asal-asalan saja, harus ada panduannya. Nah, jadi modulnya itu ya juga diolah oleh tim dalam satu tema tadi. Jadi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nah, apa yang dikatakan modulnya itu Bapak Ibu? Yaitu dokumen yang berisi tujuan, ya, langkah, kemudian media pembelajaran, asesmennya juga ada di sana. Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila itu. Nanti akan kita lihat bagaimana bentuk modulnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya misalnya begini, kami menyusun, nah ini ya Pak Ibu ya, contohnya tahun lalu kami mengolah yaitu kewirausahaan, yaitu memanfaatkan pelepas sawit untuk dinding kasak atau gede. Nah ini adalah tim yang menyusunnya Pak Ibu, ini timnya tadi sesuai dengan SK ya Pak Ibu ya. Nah jadi kalau kita lihat ini modulnya ini Bapak Ibu sudah seperti buku ya, sudah merupakan karya guru, karya bersama. Ini bisa dijadikan buku sebenarnya. Ya ujung-ujungnya nanti kan kalau ini dijadikan buku kan Bapak Ibu bisa naik pangkat ya. Naik pangkat ya tambah poinnya gitu ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada modulnya ya, ada panduannya secara terstruktur ya dan sistematis sehingga nanti dalam mengerjakan pertemuan satu itu apa sih yang dibuat? Nah, ini jelas di sini dibunyikan. Nah, mungkin ini sangat sederhana ya Pak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi yang lebih baik di sekolahnya masing-masing ya. Nah, sehingga ini seperti sebuah buku yang ada asesmennya ya, dan juga ada katakanlah LKPD-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bahkan daftar pustakanya atau istilah-istilah sulitnya juga ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini saya melihatkannya selintas saja Bapak Ibu. Nah, ini termasuk daftar pustakanya juga ada yang kita tampilkan di sini. Sekali lagi mungkin ini belum sempurna, Bapak Ibu nanti silakan berkarya, berbuat di sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah ini, nah kalau kami ya untuk tahun ini tadi saya mengatakan tema 1 kami itu hampir tuntas Bapak Ibu. Nah inilah contohnya Bapak Ibu hasil di tahun ini, ya tahun ini sinyalnya kurang apa nih?
Bapak Ibu ya. Pak Elpiandis, nanti Ya. boleh dibagi ininya presentasinya boleh? Karena ada yang minta Siap. tadi. Siap Bu Oke, Yayu, siap. Bentar Bu Yayu, agak hang dia nih Bu Yayu. Ya. Saya stop screen dulu ya. Ya. Aduh, agak hang. Oke, Bapak Ibu, nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Jika mau nanti di kolom chat diketikkan boleh, atau nanti mengangkat tangan ya Bapak Ibu dengan mengklik ada logo tangan. Berarti Bapak Ibu dianggap mau bertanya nanti. Atau mau di chat juga boleh dengan kalimat-kalimatnya. Apa yang mau ditanyakan kepada Pak Elpiandis. Luar biasa, seru sekali materi kita hari ini Bapak Ibu. Kita sama-sama tercerahkan nih Bapak Ibu tentang P5. Insya Allah kita sudah mulai terbuka nih Pak Elpiandis. Wah, sepertinya seperti ini rupanya yang P5 itu ya. Oke. Aduh, bentar Bu Yayu, sinyal agak apa dia, agak hang. Nggak apa. Ini ada Pak Ali. Ada Pak Ali nih, senior saya di sini nih. Ya. Oh ya, Pak Ali Marionis. Selamat datang. Sambil menunggu mungkin bisa Pak Elpiandis kita sisip-sisip bertanya boleh? Boleh. Sambil menunggu. Nah, boleh Bapak Ibu siapa yang mau bertanya silakan diklik tombol angkat tangan. Ini sudah ada yang angkat Pak Alim Nasro. Apakah Pak Alim Nasro ingin bertanya? Boleh dihidupkan mic-nya Pak Alim? Nanti kalau sudah oke disela saja ya Pak Elpiandis. Ya, boleh Bu. Ya, yuk. Udah selesai loading ya, selesai, boleh disela. Kita mulai lanjut sedikit lagi. Halo Pak Alim. Oh, sepertinya kepencet Pak Alim. Kita turunkan lagi. Bu Juniati. Apakah mau bertanya Bu Juniati? Oh, mungkin terpencet ya. Oke, Bu Triani. Nah, ini Bu Triani. Dari rumah ini Pak Elpiandis. Nah, silakan Bu Triani. Oke, terima kasih Bu Yayu. Ya. Ya, Pak Elpiandis, mohon maaf saya off kamera ya. Ini Pak, saya mau menanyakan untuk sinkronisasi di Dapodik dengan struktur kurikulum P5 di sekolah Bapak. Tadi ada Bapak menyebutkan untuk P5 Bapak buat jamnya itu seperti reguler, seperti biasa. Karena kalau sudah selesai P5 itu bisa dijadikan ke jam reguler. Jadi kalau untuk kita sinkronisasi di Dapodiknya itu bagaimana Pak? Apakah sesuaikan dengan struktur kurikulum sesuai dengan peraturan yang berapa gitu ya? Atau tidak? Itu yang mau diceritakan. Terima kasih. Yayu dan Pak Elpiandis. Oke, baik. Terima kasih Bu En. Silahkan lanjut dijawab aja Pak Elpiandis. Ya, jadi kalau berbicara Dapodik ya, kadang-kadang kita itu regulasi sudah keluar duluan atau apanya sudah keluar nanti regulasi di Dapodik belum terwadahi. Kadang-kadang seperti itu ya kalau kalau kita berbicara Dapodik ya. Tapi pada dasarnya Bu, saya melihat kemarin ketika update Dapodik yang terbaru itu di sana memang diminta koordinator dari satu tema itu per kelas kan gitu ya. Nah sekali lagi ini wewenang kepala sekolah ini yang mengeskakan. Jadi kepala sekolah nanti yang menentukan Bu, Ibu misalnya di kelas mana sebagai koordinatornya atau mungkin ditentukan langsung di sana itu adalah wali kelas ya. Itu sekali lagi wewenangnya kepala sekolah. Kalau saya menentukan dalam SK lain sebagai koordinator di kelas itu adalah wali kelas. Karena sekali lagi kan pengakuan jamnya, ujung-ujungnya kan jam ya Bu ya. Nah nanti ujung-ujungnya kalau nggak cukup jam nggak keluar sertifikasi kan gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kita hilangkan dulu yang namanya dugaan-dugaan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita berpandangan saja yang ditawarkan pemerintah itu seperti ini, yuk kita laksanakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke Dapodik nanti ya kita sesuaikan lagi ya, kita sesuaikan lagi. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu kami di SMP Negeri 1 Lubu Dalam update Dapodik terakhir ini maksudnya itu satu tema itu satu koordinator dan satu per kelas begitu bunyinya itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian masalah jam itu kan masalah jam ya Ibu ya. Di sana kan kalau di dalam pemilihan kurikulum pemilihan jam itu kan ada kata-kata maksimal ya Bu ya di sana itu ya ada kata-kata maksimal. Nah, atau
maksimal apa minimal ya? Saya juga kalau Dapodik ini saya nggak operator, jadi selintas saya melihatnya gitu ya. Tapi pada dasarnya di sana itu ada yang bahasanya itu ditentukan jamnya itu maksimal sekian jam. Jadi pada dasarnya dia terintegrasi Bu di dalam jam tatap muka Ibu yang dilaksanakan. Jadi termasuk juga jam project ini sebetulnya kan jam tatap muka Bu, ya jam tatap muka. Makanya dia itu menyisip di antara mapel-mapel yang lainnya. Jadi kalau secara umum ya intinya kan kalau logikanya kan begini Bu, 2 jam itu adalah tatap muka, 1 jamnya project, kan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, sekolah bagaimana mensiasatinya agar projectnya lebih baik, produknya, pelaksanaannya juga terlaksana dengan baik, ya itu sekali lagi dikembalikan kepada sekolah masing-masing pada dasarnya. Begitu Bu Yayu kalau menurut saya ya. Ya benar sekali Pak Elpiandis. Kemarin kami barusan obrek-obrek operator juga sama di sekolah. Memang benar, di jam itu ada yang minimal, ada yang maksimal, seperti gitu ya. Seperti PJOK itu kan kalau K13-nya 3 JP, jadi nanti di situ bisa minimal dibuat 2 JP, maksimal dibuat 3 JP. Tapi rata-rata dibuat 3 JP. Seperti kemarin webinar GTK juga dibuat 3 JP, dipenuhkan aja nih Bu EN. Nah itu. Nah benar yang kata Pak Elpiandis tadi, itu sekarang itu Pak Elpiandis koordinator itu per kelas sekarang. Ya, jadi masing-masing kelas ada koordinator. Jadi itu ada jamnya, koordinator dapat jam loh. Nah, gitu ya Pak Elpiandis. Nah, benar sekali. Kelas minimal berapa kelas itu, Pak? Gimana Bu? Minimalnya berapa kelas itu kalau untuk dapat jamnya? 1 kelas itu diakui 2 jam Bu koordinatornya. Jadi kalau sekolah ibu megang katakanlah ditentukan ada 3 kelas, 1 tingkat itu ya berarti Bu 2 kali 3, 6 gitu ya. Oh ya. Terima kasih, Pak. Yang menentukan Ibu sendiri ya berarti Ibu yang dapat jamnya semua. Kalau yang lain ditentuinnya sama kepala sekolah ya berarti yang lain juga berbagi jam. Artinya banyak jam yang sangat membantu kita Bapak Ibu sekarang ini. Jadi yang ditakutkan kan kehilangan jam ini Pak Elpiandis. Ya, jadi konotasinya teman intranya 2 jam, satunya kemana? Takutnya kurang jam. Tapi aman Bapak Ibu, di Dapodik itu aman, seperti semula ada kok. Gitu ya Pak En? Ya. Terima kasih. Baik, iya. Yang kedua ada Ibu Pak Elpiandis sudah oke? Oke, sedikit lagi Bu ya. Oke, boleh. Sudah oke ya laptopnya ya? Oke. Bapak Ibu ditahan dulu ya, yang angkat tangan biarkan dulu, nanti akan saya panggil. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan ini karena nanti kan ujung-ujungnya rapor ya Bu Yayu ya, kawan-kawan nanti jangan sampai di kegiatan saja, karena pada akhirnya nanti akan melaksanakan yang namanya penilaian akhir dalam bentuk rapor. Nah, saya menyampaikan sedikit aja Bapak Ibu, bagaimana bentuk rapor project itu ya Bapak Ibu ya. Silakan share screen Pak. Oke, siap. Nah, ini kami tahun lalu Bapak Ibu. Ya. Kira-kira beginilah rapor project itu Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya kami tadi kan memilih 3 tema ya Bapak Ibu ya. Nah, stop cyberbullying di sekitar kita atau di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam tadi. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam mengelola project profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi tadi ya Bapak Ibu ya, ada 6. Bapak Ibu kita harus apa ya? Mensiasati. Kalaulah Bapak Ibu mengambil ke-6-6-nya, coba Bapak Ibu bayangkan ini dimensi 1. Nih nilai-nilainya. Ini dari mana datangnya? Ini ada Permendikbudnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini dimensi 1 itu apa aja yang kita lihat? Ini dia, ya. Nah, ini bernalar kritis itu apa dimensinya? Bernalar kritis dimensinya apa yang kita lihat? Ini elemen-elemen yang kita nilai Bapak Ibu. Ini bahasa ini sudah ada Bapak Ibu, nggak usah ragu ini sudah ada bahasa ini, ya. Kemudian ini catatan proses apa? Nah, ini Bapak Ibu guru nanti yang merancang ini bahasa ini, ya. Apa proses yang dilaksanakan selama melaksanakan proyek profil penguatan pelajar Pancasila pada tema tersebut, ya. Kemudian pada proyek 2 memanfaatkan, ini kami tadi yaitu tentang kewirausahaan ya, memanfaatkan pelepas sawit untuk dinding kasa. Nah, ini deskripsikan kira-kira apa itu tentang pelepas sawit tadi dan lain sebagainya. Kemudian kami mengambil dimensinya itu kreativitas dan gotong royong. Jadi kalau Bapak Ibu borong semua dimensi di sini dalam satu
project, ya Bapak Ibu juga harus mengeluarkan nilainya semua dimensi. Begitu logikanya. Nah, ini ya kalau kami di sini kan satu dimensi itu satu project itu, satu tema itu kami mengambil 2 dimensi ini, kreativitas, gotong royong. Mau tambah lagi boleh ya. Nah, ini kemudian project yang ketiga misalnya mengenal permainan gasing tadi ya Bu ya. Kami ambil misalnya ini dimensinya berkebinekaan global, kemudian mandiri ya dan seterusnya. Nah, elemen-elemen ini sebetulnya Bapak Ibu sekali lagi ini sudah ada di Permendikbud. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lah kalau ininya ini dari sini dia. Ah, ini dia. Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca ini, pahami dulu. Nanti kalau kita berbicara nanti masalah penilaian proyek ini panjang nih Bu Yayu, jadi nggak mungkin cukup sekarang ya Bu Yayu ya. Nah, ini di sinilah dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, dan bagaimana penilaiannya. Ini di sini sangat lengkap Bapak Ibu. Dari sinilah datangnya bahasa yang muncul di rapor tadi Bapak Ibu. Begitu. Ya. Sekarang Bapak Ibu laksanakan dulu. Bagaimana proyek, apa tema yang tepat, dan apa aktivitasnya yang tepat. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke. Saya rasa nanti kalau masalah panduannya sudah ada Bu Yayu. Oke, ternyata sudah Bu Yayu. Terima kasih. Luar biasa Pak Elviandis. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Elviandis. Wah, sudah dibuka lebar ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada lagi kegalauan untuk kita lakukan. Mungkin Pak Elviandis, mungkin Bapak Ibu ada yang belum melakukan proyek, tapi kalau udah tertinggal bisa dengan blok sistemnya nanti ya Pak Elviandis ya dikejar ya. Nah, sangat bisa Bu Yayu. Kemarin masih galau ini gimana mulainya, harian nggak bisa, sekali seminggu nggak bisa, di blok aja nanti diborong. Oke. Nah kita lanjutkan tadi pertanyaan kita yang raise hand dulu Bapak Ibu ya, nanti yang di kolom chat. Ibu Juniati, silakan Bu Juniati. Open mic. Nah, terima kasih Bu Yayu dan Pak Elviandis. Yang mau saya tanyakan seperti ini. Tadi kan dicontohkan Pak Elviandis itu proyek itu kan bahan di sekitaran kita yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana kalau misalnya seperti kami proyek yang telah kami buat meracik atau membuat sabun cuci piring. Apakah bisa itu, Bapak, Ibu? Yang tidak dari sekitar, misalnya sampah, bukan itu kami buat, tapi kami memproduksi kecil-kecilan lah sabun cuci piring. Gimana itu Bapak? Gimana Bu Yayu? Langsung? Ya, langsung aja Pak El. Oke. Boleh-boleh saja Bu, Ibu mau ngelola itu bersama kawan-kawan di sekolah ya, nggak dilarang ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan sesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah misalnya kalau memang Ibu mampu bersama tim mengelola itu dan bahan bakunya memang ada dan bisa Ibu katakanlah bersama kepala satuan pendidikan itu bisa diperoleh ya, itu lebih baik, produknya kan juga sangat-sangat baik itu hal seperti itu. Nah jadi sekali lagi apapun yang mau Ibu buat di sekolah itu boleh tidaknya tergantung Ibu mau atau tidaknya. Boleh itu boleh saja. Ya, nah begitu Bu Yayu. Jadi nggak panjang lebar lah saya rasa. Oke siap. Nah, tapi mungkin sedikit dari awal tadi tentukan dulu dimensinya ya Pak Elviandis. Jadi jangan ujuk-ujuk mau buat ini, jangan. Nah sebenarnya di panduan itu kita proyek ini kan tidak harus menghasilkan produk sebenarnya. Bisa menghasilkan boleh juga tidak. Jadi aktivitas juga bisa. Dimensinya dulu, lihat dimensinya. Gitu ya Bu Juniati ya. Silahkan dikembangkan nantinya. Pak Elviandis, terima kasih. Terima kasih Bu Juni. Selanjutnya Ibu Fatimatu Zahro. Silahkan Bu. Open mic. Ya, terima kasih Bu. Ini Pak mau bertanya, kebetulan saya kan ngajarnya di SD. Nah, untuk di SD, bidang studi yang masuk dalam P5 ini kan hanya agama dengan PJOK ya Pak. Nah, untuk pelaksanaannya untuk ini apakah harus misalkan untuk guru agama nih, guru agama kan pas masuk di beberapa aktivitas itu apakah harus berhubungan dengan agama yang dia masuk atau secara global saja Pak, seperti itu. Oke. Gimana Bu Yayu? Silakan Pak, silakan. Terima kasih.
Jadi misalnya ya, Ibu ngajar agama nih kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi pertama kan langkah kita itu ya tema tadi harus kita fokuskan dulu. Mana tema yang tepat Ibu pilih bersama kawan-kawan. Kemudian barulah dibentuk tim kan gitu ya, timnya. Nah, jadi sekali lagi Bu, dalam pemilihan tim ya ini memang tidak tidak ditentukan misalnya Ibu agama nih harus tema ini, enggak begitu juga kan gitu ya. Tapi sekali lagi dalam pembentukan tim, kurikulum, wakil kepala sekolah yang lain, bahkan kepala sekolah bisa melihat apa sih kompetensi yang ada di sumber daya manusia yang ada di sekolah itu. Nah, kira-kira kayak saya tadi kan Bu memilih katakanlah temanya pertama adalah kewirausahaan gitu ya. Kewirausahaan adalah memanfaatkan apa tadi tempurung untuk souvenir. Ya, mungkin ini lebih mengarah kan gitu ya, lebih mengarahnya ke guru seni dan prakarya kan gitu ya Bu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan guru lain juga sangat potensi kok dengan hal-hal seperti itu. Contoh, kami tahun ini Bu memilih menciptakan menciptakan dan menyanyikan lagu Mars SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Nah, saya nggak punya guru seni musik Bu, nggak punya saya di sana. Siapa yang saya berdayakan? Guru agama Kristen. Saya berdayakan. Jadi artinya tidak terikat oleh mapel dan juga tidak ditentukan oleh bidang studi atau apanya ya. Tergantung kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Makanya Bapak Ibu guru juga bisa berkembang kompetensinya di sini gitu. Jadi sangat diberi kebebasan seperti itu. Jadi jangan kaku, tidak harus Ibu yang katakanlah hubungannya keagamaan, enggak Ibu terus gitu seperti itu. Mungkin berbagi juga dengan kawan-kawan yang lain. Begitu ya, Bu Yayu. Oke, tetap garis bawahnya disiplin lintas mapel, gitu ya Pak Elpiandis ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk proyek ini di lintas mapel. Sudah Ibu, kita lihat ya, sama-sama Ibu. Ah, ini Pak Irzon, Pak Kapsek kita. Silakan Pak Irzon. Ininya segan Pak ya. Kalau udah ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga juga bisa jumpa dengan orang-orang hebat saat sekarang ini. Apalagi kayak Bu Yayu, merupakan suatu seorang guru PJOK yang cukup maju, cukup dikenal. Saya bangga dengan ini. Kemudian juga Pak Elpiandis, saya juga tertarik kemarin waktu acara Password RI. Saya terkejut, rupanya ada Mas SMP 1 Lubuk Dalam Pak ya. Nah, ini luar biasa. Jadi ini saya perhatikan dari arahan Pak Elpiandis tadi, ini merupakan satu produk ya, produk yang hasilnya nyata bisa kita lihat, gitu. Jadi kayak tadi ada pembuat sasa yang dari yang dari bibit sawit tadi. Terus ada lagi dari tempurung kelapa. Nah, ini bisa tertarik. Mungkin kalau untuk tingkat SMP, SMA, mungkin bisa kita lakukan hal seperti ini. Terus gimana kalau dengan anak SD? Nah, gitu. Apakah dalam menentukan sebuah produk, apakah satu sekolah itu harus sama? Dan tentunya kalau anak kelas 1 SD, produknya berbeda dengan anak kelas 6. Itu Pak, kalau kami di SD. Mohon arahannya. Maklum saya masih buta dengan kurikulum merdeka ini. Mungkin pertanyaan ini lucu atau salah, saya mohon maaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung Pak Elpiandis. Terima kasih Pak Erzon. Ya, Pak Erzon ini tetangga saya Bu, di Lubuk Dalam. Jadi tinggalnya di Perawang kan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita memilih tema yang tepat ya. Tema tadi jangan lupa yang ditawarkan itu, sekali lagi lihat tingkat satuan pendidikannya di situ termasuk enggak kita. Kalau enggak masuk kita, pertama jangan dipilih ya. Tadi ada kan kriterianya untuk SD sampai SMA. Ya, ini untuk SMP dan SMA saja. Nah, misalnya ke Suara Demokrasi, itu nggak bisa dipilih SD ya, nggak bisa dipilih SD. Jadi artinya ini contohnya kewirausahaan. Kewirausahaan itu bisa semua jenjang gitu ya. Nah, jadi contoh tadi Pak Irzon nanya, kalau kami memang mengelola kasa yang tahun lalu, tahun ini yaitu tempurung kelapa. Ya sekali lagi Pak Irzon, kadang-kadang kita itu memang itulah berpandangan yang susah-susah gitu ya. Nah, berpandangan yang susah-susah, sementara di sekeliling kita itu sangat banyak hal-hal yang bisa kita olah gitu ya. Ya kalau memang itu intinya katakanlah pada tingkat
SD itu katakanlah tingkat kelas 1 ya, kelas 1 itu apa sih kewirausahaan yang bisa dibuat kan gitu ya. Nah, tidak hanya berpatokan kepada produk Pak Irijon, bisa juga dia merubah mindset di sini. Jangan kita itu berpandang ya harus ada produk nih, enggak juga ya. Enggak juga harus ada produk, tapi bisa mengubah pola pikir warga sekolah ya. Nah, misalnya anak-anaknya atau gurunya dan lain sebagainya di sini. Jadi jangan kita itu berpandang harus ada produk nih sebuah dari proyek itu, enggak juga ya Pak Ibu ya. Nah, kebetulan kewirausahaan itu arahnya ada produk ya, ada ke arah produk. Nah, silakan nanti ada produknya kan gitu ya. Ya mungkin kalau di tingkat SD ya Pak Irijon ya, misalnya kewirausahaan ya apa yang pas kayak ini kan bisa juga masak-masak gitu ya, bisa ya. Ya saya kurang apa juga ya, kayak membuat katakanlah saya pernah melihat itu SD dari Benteng Hulu ya, itu membuat roti jala dia seperti itu ya. Nah, kewirausahaannya itu ya. Mungkin ada juga sekolah lain, kalau kami kemarin kan membuat lepas sawit, ada juga yang mengambil lidinya itu Pak Irijon. Lidinya itu dibuat jadi tempat wadah makanan gitu ya. Atau mungkin membuat lidi itu Pak Irijon jadi sapu lidi kan sudah lumayan baik itu ya. Jadi kita itu sesuaikan dengan tingkat satuan pendidikannya, sesuaikan dengan kompetensi dan budaya yang ada di sekolah itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan makanya kurikulum merdeka itu mencontohlah sekolah sana nggak bisa juga. Kita nggak sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah kita gitu. Nah, jadi begitu kira-kira Bu Yayu. Oke, sangat jelas. Bagaimana Pak Irijon? Sudah oke ya? Oke ya. Udah terbuka nih. Nampaknya harus berkunjung ke sana nih Bu Yayu. Oh iya. Ya, makasih Pak Pianis ya. Ya, oke, baik. Bu Mary, Bu Mary Hanes ya, keren namanya nih. Silakan Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya. Perkenalkan Pak Elpiandi, saya Mirhones Erna dari SD Negeri 04 Minas Jaya. Jadi mungkin sama pertanyaannya dengan yang sebelum-sebelumnya, masih tentang proyek, tapi ini yang lintas mapel Bapak. Maksudnya kami yang sebagai guru kelas, kan itu megang bidang studi, bahasa Indonesia, PKN selain agama dan olahraga. Terus untuk proyek yang harus kami lakukan, itu misalnya apa, terus dilakukannya kapan Bapak? Apakah 1 hari penuh seperti kami kan kalau di sekolah kami untuk P5 itu dilaksanakan hari Sabtu. Tapi itu kan yang untuk 1 tahun Pak, yang untuk sama-sama yang semua tingkat. Nah ini yang untuk mata pelajaran yang khusus kami ampu Bapak, itu gimana Pak? Pelaksanaannya apakah tetap di jam pelajaran atau dibedakan sendiri seperti hari Sabtu gitu Pak? Mohon jawaban Pak. Gimana Bu Yayu? Ya, langsung Pak. Ini seru nih Bu Yayu. Iya. Makin seru nampaknya Bu Yayu. Mau ditambah lagi kayaknya nih ya sesinya ya minggu depan. Iya. Ya. Sekarang Ibu Mary ya. Artinya sekarang Ibu melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila ini ada di mapel, ada di yang apa? Yang lintas mapel begitu? Iya betul Pak. Jadi untuk saat ini karena yang untuk sekolah, ya. Proyek penguatannya untuk tingkat sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang untuk tahun lalu kami udah laksanakan. Cuman seperti yang Bapak buat secara rinci hasilnya belum ada Pak. Yang untuk semester ini baru kami rancang mungkin akan ngambil kearifan lokal. Terus yang saya tanyakan ini yang untuk masing-masing guru gitu Pak, yang masing-masing bidang studi. Kan itu ada juga ya Pak ya? Ya. Nah itu jamnya apakah sama dengan jam hari Sabtu yang kami buat sama-sama satu sekolah atau tidak? Ya, udah Bu? Iya Pak. Ya, makasih informasinya. Bu, pertama kita harus pahami dulu proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini adalah lintas mapel, ya, lintas disiplin ilmu. Jadi Ibu tidak boleh mengelola sendiri, wajib melibatkan guru lain atau mata pelajaran lain, begitu. Kalau Ibu melaksanakan proyek di dalam mata pelajaran Ibu, itu mungkin jenis pembelajaran Ibu adalah berbasis proyek, gitu. Nah, mungkin Ibu mengelolanya di proyek, tapi bukanlah proyek profil pelajar Pancasila,
Oh, Ya. gitu ya Pak. Jadi itu harus dilakukan dulu. Metodenya project based learning Oh, gitu ya. gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah, kalau mapel sendiri itu PJBL biasanya. Iya. Jadi bedakan Bu, kalau Ibu mengambil katakanlah modelnya model project pembelajaran Ibu, itu wajiblah Ibu melaksanakan di mapel Ibu sendiri gitu ya. Tapi kalau yang namanya project profil pelajar Pancasila itu memang punya sama-sama di satuan pendidikan, maka harus ada lintas mapel disiplin ilmu tadi. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau masalah waktu, kalau Ibu melaksanakan projectnya dengan mapel Ibu dengan katakanlah Ibu berbasis project, ya Ibu silakan aja dirancang menurut katakanlah apa ya, program tahunan Ibu, program semester Ibu, silakan dirancang di sana berdasarkan itu. Tapi kalau memang apa yang namanya proyek profil pelajar Pancasila itu sama-sama berdasarkan arahan dari kepala sekolah, ya kurikulum itu bersama-sama mengelolanya dalam satuan pendidikan. Nah, kemudian masalah waktu sepakati lagi. Kalau ini saya usul lagi ya Bu ya ke proyek profil pelajar Pancasilanya. Kalau masalah proyek profil pelajar Pancasila, waktunya tadi sudah ditentukan. Ada 3 pilihan tadi, Bu. Pertama, bisa 1 hari Ibu mengerjakan secara keseluruhan, bergabung dengan yang lain. Yang kedua, pilih, katakanlah 2 jam terakhir terus, seperti itu. Yang ketiga, bisa menggunakan sistem blok, atau dalam 1 bulan, Ibu bersama kawan-kawan lain mengelola 3 tema tersebut. Iya. Begitu, Bu, pelaksanaannya. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Kalau kami yang untuk satu sekolah itu dilaksanakan hari Sabtu. Berarti yang untuk basic learning tadi, basic project tadi, boleh kita laksanakan dalam pembelajaran kita sendiri ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu. Baik-baik Pak, udah paham dan udah insya Allah ilmu ini akan saya kembangkan juga, beritahu juga sama teman-teman di sekolah. Makasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Mary ya. Sama-sama Bu Sri. Baik Bu Mary, sama-sama. Untuk yang di resen nggak ada lagi, kita coba lihat di chat. Nah ini Bu Susi Sabaria sepertinya sudah terangkum tadi, P5 ini per kelas sama ya Pak? Apakah P5 ini per mapel? Nah tadi sudah jelas ya Pak Elpiandis, ini bukan per mapel, tapi disiplin lintas ilmu. Jadi semua mapel yang belajar di kelas itu ikut berkolaborasi. Lanjut lagi, di sini ada, nah ini Pak, untuk memperjelas nih, ragu, rapor P5 itu ada hubungannya enggak dengan rapor yang intra? Nah, ini beda. Kalau intrakurikuler kan rapornya per semester ya Pak ya. Nah, apakah P5 ini per semester kah, per tahun kah, atau disamakan? Silakan Pak Elpiandis. Ya, makasih. Makin sore makin seru nih. Ya. Jadi rapor ya Bu ya, ujung-ujungnya kita kan dari proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini akan ada produknya, yaitu rapor hasil penilaiannya. Jadi rapor proyek ini berbeda dengan rapor akademik. Ya, rapor akademik yang nilai-nilai katakanlah agamanya sekian, ya, PPKN-nya sekian, itu berbeda. Itu lain lagi. Kalau rapor itu kan per semester ya Pak Ibu ya. Nah, kalau rapor proyek dia 1 tahun 1 rapor dalam 3 tema yang kita olah itu. Nah, begitu. Jadi berbeda dia. Jadi dia per tahun kalau rapor proyek profil pelajar Pancasila ini. Tapi kalau rapor akademik dia per semester. Begitu ya Bu ya. Nah, jadi ini rapor yang kami sampaikan tadi ini selintas lagi saya sampaikan sama Pak Ibu. Jadi ini rapor ini, nah ini. Nah, jadi cukup tahun ajaran saja di sini. Nggak ada semester-semesterannya. Nah, ini. Main dia semesternya. Nah, ini. Setahun ya Pak Elpiandis ya. Iya, per tahun ya, 1 kali atau 1 rapor. Ya. Pak Elpiandis, kalau umpamanya dalam setahun itu dia 3 tema, berarti langsung 3 tema yang tampil ya Pak Elpiandis? Iya, benar. Ya. Jadi pilihan model rapornya Pak Ibu, kadang-kadang ada juga tuh formatnya agak beberapa pilihan ditawarkan di dalam panduannya itu Pak Ibu. Tapi kalau kami mengambil pilihannya yang begini, digabungkan semuanya. Ada yang per halaman itu 1 tema, 1 halaman, selesaikan dulu, tanda tangan. Kalau kami tidak, satu aja tanda tangannya dalam 3 tema itu. Gitu. Jadi intinya Pak Ibu, kalau memang sudah selesai rapor proyeknya, boleh enggak rapornya dikeluarkan? Boleh saja. Nah, itu pada dasarnya. Ya. Oke, begitu Bu Ayu, makasih. Oke, baik. Nah, luar biasa sekali sore ini Pak Elpiandis. Nah, Bapak Ibu, Bu EN, mohon di-share juga contoh raportnya ya. Yang tadi seperti gambaran yang Pak Elpiandis tampilkan tadi itu model realnya ya Pak Elpiandis.
Iya benar, Ya? itu yang Nah, sudah produk kami di SMP 1 Lubuk Dalam. Nah, itu. Nanti coba di sedikit screenshot sedikit di file materi ya Pak Elpiandis biar nggak Siap. gampang. Oke. Bapak Ibu tidak ada lagi yang bertanya. Saya lihat di raise hand juga tidak ada, di kolom chat juga tidak ada. Oh, ini ada satu. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai teknik pelaksanaan P5 ini, apakah hanya tim itu saja yang melakukan proyek tersebut? Nah, atau seluruh guru mengajar di kelas 7 ikut serta mengerjakan satu proyek tersebut atau bagaimana? Oke, silakan Pak. Ya, makasih. Pada dasarnya semua harus terlibat. Karena kita kan ada 3 tema setahun ya, ada 3 tema setahun. Nah, jadi bagi tim, katakanlah dalam satu tema itu, Bapak Ibu, saya di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, satu guru itu rata-rata memegang 2 tema. 2 tema saya bagi. Karena kadang-kadang kan waktunya tidak bersamaan. Nah, jadi di pertemuan di semester 1 tema ini timnya. Ya. Di semester 2 ini lain lagi timnya begitu. Jadi pada dasarnya Bu, semua guru terlibat. Karena kadang-kadang di lapangan nanti dia kan kita tidak hanya mengajar Bu, ada juga yang namanya membuat modul, ya jangan diabaikan, jangan berfokus kepada lapangannya saja, ya pelaksanaannya saja, tapi juga fokus kepada administrasinya. Kadang-kadang kita kan lupa itu, dokumennya lupa kadang-kadang. Nah maka juga ada yang buat modul, ada yang katakanlah pelaksanaannya teknisnya di lapangan seperti apa. Nah jadi berkolaborasi semuanya itu Bu. Jadi semua guru itu terlibat. Jadi tidak berpangku tangan yang lainnya, tetap bersama-sama. Jadi makanya semua di sana ikut dilibatkan gitu. Ini Pak Ali nih angkat tangan. Oh iya, oke begitu ya Bu Mulyati. Karena untuk menutupi kekurangan yang 1 JP ya Pak Elpiandis, kalau gurunya nggak masuk, tandanya kurang dong JP-nya. Nah jadi guru-guru yang ikut kurikulum merdeka ya harus melakukan proyek. Ya, gitu ya Bu Mulyati. Pak Ali Marionis, ya silahkan Pak. Rindu sama Pak Ali ini. Pak Ali, coba sepertinya bermasalah di audio Pak Ali. Pak Ali, coba diulang lagi Pak, mute kan, terus unmute kan lagi, cek. Belum kedengaran, Pak LP ini sudah kedengaran suara Pak Ali? Belum, saya juga belum. Seperti terkendala di audionya Pak Ali nih. Sayang sekali ya Pak Ali. Belum bisa. WA aja lah Pak Ali. WA aja. Japri aja Pak Elpiandis Pak Ali. Mohon maaf ya Pak Ali, suara Pak Ali tidak terdengar oleh kami. Bapak Ibu semua apakah dengar suara Pak Ali? Halo. Nah oke, sudah sip. Nah silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Bu Sri Rayuningsih, Pak Elpiandis. Kami di sini ingin kebetulan saya ikut nih di dalam satu proyek di sekolah. Kami ikut kami mohon di sini nantinya di-share yang pertama contoh modulnya gitu kan. Karena ini kan khusus pula ini proyek ini. Modulnya tentu khusus pula. Jadi kalau dapat nanti kami bisa mencontoh kira-kira bagaimana bentuk modulnya. Yang kedua, contoh rapornya. Itu kami mohon di-share supaya nanti kami bisa mencontoh bagaimana bentuknya. Yang kami tanyakan di sini, bolehkah nantinya dibuat siswa ini dicek kelasnya, misalnya 6 bulan atau 4 bulan ditangani oleh satu tim. Jadi kalau 4 bulan ditangani oleh satu tim, satu kelas, kemudian 4 bulan berikutnya dicek kelasnya, menangani satu tim ini menangani 4 bulan lagi. Jadi satu tim ini hanya mempersiapkan satu tema saja gitu kan. Kalau dia 3 tema dalam setahun. Kalau sekiranya satu tim ini menangani satu kelas dengan 3 tema dalam setahun, tema ini kan baru nih.
untuk merancang itu keseluruhan mungkin agak terasa berat nih saya pikir. Karena kalau saya hitung jam pelajarannya di sini kalau diambil 1 atau 2 jam setiap hari, sekiranya diambil 2 jam seperti di sekolah kami diambil 2 jam satu hari, Senin sampai Jumat kan 5 hari, berarti 10 jam. Jadi kalau jangka waktunya sekitar 4 bulan, taruhlah efektifnya nanti sebanyak 12 minggu misalnya ya, karena 4 bulan dari Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober. Kalau dikalikan sekiranya 12 minggu dikali 2 jam satu hari, itu waktu 5 jam, berapa? 10 jam satu minggu, 12 jam kali 10 jumlahnya kan 120 jam untuk satu tema. Ini sudah cukup panjang temanya barangkali ini ya yang harus dikerjakan oleh tim itu. Jadi saya pikir seperti itu. Bolehkah nanti sekiranya ini diceng kelasnya? Berarti dia hanya memikirkan tadi satu tema itu aja. Karena dalam setahun kan minimal 3 tema. Nah, kami pikir itu pertanyaannya Pak Epyandis. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mantap pertanyaan Pak Ali ini. Berat nih Pak Ali. PR lah ya Pak Ali ya. Jawabnya bisa di chat ya. Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara ideal kan gitu ya, ideal. Karena pada dasarnya kita kan mengacu kepada idealnya kan gitu ya. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Pak Ali tadi benar. 1 jam diambillah setiap mapel kan gitu ya, dikumpulkan jadilah sekian jam dalam 1 tahun itu. Yang harus kita kerjakan dalam dalam beberapa tema itu dalam setahun kan gitu ya. Nah, jadi masalah katakanlah tadi apa ya, boleh tidak kan gitu ya, boleh tidak tim itu menyelesaikan 1 tema. Pada dasarnya nggak boleh Pak Ali, karena semua tema itu wajib kita kerjakan kan gitu ya. Nah itu pada dasarnya nggak boleh, karena makanya tadi ada yang namanya lintas mapel. Nah saya mensiasati itu. Nah ini kadang-kadang kan rahasia, kadang-kadang diberikan ya, rahasia kadang-kadang diberikan seperti ini. Saya mensiasatinya itu ya agar guru juga tidak terbebani. Nah ini sebetulnya nggak boleh, ini saya sampaikan kan gitu ya. Minimal 1 guru itu 2 tema saya kasih Pak Ali. Jadi intinya 2 tema itu saya kasih sama guru itu, artinya 3 tema itu memang akan tuntas juga, walaupun Pak Ali katakanlah fokus 1 tema. Apalagi kalau gurunya, kalau sekolah Pak Ali mungkin gurunya banyak kan, mungkin bisa katakanlah 1 tim itu banyak anggotanya. Tapi kalau sekolah kecil ini nggak akan bisa berlaku seperti ini, ya nggak akan bisa berlaku seperti itu. Pastilah dia itu akan semua tema akan ikut warga sekolah itu gitu. Nah jadi itu sebenarnya nggak boleh seperti itu ya Pak Ali ya. Tetap semua kita itu terlibat dalam setiap tema dan setiap pertemuan dari proyek itu begitu. Nah, jadi begitu pada dasarnya Bu Yayu. Jadi tetap terlibat di semua tema begitu. Ya betul. Karena kalau umpamanya dijatah hanya 1 tema 4 bulan, sisanya dalam setahun kan 8 bulan lagi ya. Kemana 1 jamnya lagi selama 8 bulan? Ya begitu. Kekurangan di Dapodik nanti. Begitu. Nah, baik, terima kasih ya Pak Ali, sudah ya Pak Ali, masih ada lagi? Bapak Ibu masih ada lagi? Nah, ini sepertinya di kolom chat, sepertinya pertanyaannya sudah berulang-ulang, tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan juga. Jika guru SD, nah ini tidak mengajar di kelas yang melaksanakan P5, bagaimana dengan kelas lain? Berarti tetap K13 ya Pak Epyandis ya? Kan yang Merdeka kelas 4, kelas 1, 4, 5, 6 ya? Kelas 1, berarti yang tidak merdeka, berarti yang P5 kan yang merdeka belajar, berarti yang tidak merdeka belajar masih kurikulum 13. Sama dengan kelas kita ini yang mandiri sekarang kelas 8, kelas 9 kan masih K13, yang kelas 7 SMP itu sudah merdeka, sudah melakukan P5. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf nih sudah offset sebenarnya sudah 3:30 padahal narasumbernya 1 orang. Nah, memang itulah Pak Epyandis tentang proyek inilah yang sebenarnya ini barang baru ya Pak Epyandis ya. Kalau yang intra itu mungkin secara
disiplin ilmu kita mungkin sudah punya. Hanya saja yang berbedanya itu nanti di administrasi seperti TP, TP, ATP. Nah, itu akan kita bahas juga nanti Bapak Ibu di webinar selanjutnya. Dan yang proyek ini memang betul-betul kita belum tahu sama sekali nih. Kita apalagi disiplin ilmu yang diminta ya Pak Er ya. Kayak di sekolah saya itu tentang sampah. Itu yang paham itu kan orang IPA, organik, anorganik, mau dibikin kompos. Yang nggak mau saya PJOK harus tahu juga ini, harus belajar juga. Nah, tapi itu untungnya Bapak Ibu. Kita tergali terus ilmunya yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu. Sama juga dengan tema-tema yang lain. Oke, nah Pak Elpiandis, terima kasih sudah bersama kami pada siang hari ini. Nah, mungkin Pak Elpiandis lain kali akan kami undang lagi. Jangan kapok ya Pak Elpiandis ya. Insya Allah siap. Terima kasih banyak Pak Elpiandis. Sedikit penutup dari Pak Elpiandis nih, biar kita lebih semangat nih Pak Elpiandis. Jadi nggak ada galau-galau lagi. Silakan Pak Elpiandis, penutup. Oke, makasih Bu Yayu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan pada Bapak Ibu semua bergabung di sini. Ini lebih dari hampir 100 nih Bu Yayu ya, lumayan. Iya, ini paling selama 3 seri ini paling banyak Pak Elpiandis. Oh ya, mungkin karena narasumbernya kali ya. Iya. Enggak juga. Iya. Bapak Ibu, segala sesuatunya yang kita kerjakan itu tetap kita melihat dari mana dan apa kompetensi yang ada di sekolah kita. Jangan diabaikan apa yang kita miliki di sekolah itu, dan jangan memandang sesuatu yang susah-susahnya dulu. Pandanglah yang ringan-ringannya yang bisa kita olah di sekolah kita itu. Apalagi kita di tahap belajar, tahap awal ya, kurikulum merdeka ini, ya tentu jangan berpikir yang keras-kerasnya dulu. Nah, carilah yang mudah-mudah dulu, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu ketika sudah mengimplementasikannya, nanti akan ada juga masalah. Nah, maka dengan belajarnya kita, seiring berjalannya waktu, itu adalah pembelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan dengan adanya kekurangan-kekurangan itu, tahun depan kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita itu. Yang penting kita berbuat Bapak Ibu, kita beransur-ansur memahami baik itu dari segi dokumennya, panduannya, ya implementasinya, semuanya harus kita rangkum dan kita ramu sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah kita masing-masing. Saya rasa begitu saja Bu Yayu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya. Saja Bu Yayu. Ya, baik, terima kasih Pak Elpiandis. Jadi tetap ya Bapak Ibu semangat. Jadi sekecil apapun kita tetap lakukan aja. Masalah benar tidak itu proses ya Pak Elpiandis ya. Kita sama belajar. Benar. Apalagi kita yang mandiri nih. Mandiri itu harus mandiri benar, belajar. Nah, itu tujuannya di PMM tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan dibuka lagi PMM-nya, platform Merdeka Mengajar, panduan-panduan ada di sana. Bapak Ibu kalau mau lihat contoh-contoh modul, kalau cocok bisa diambil di sana. Kalau tidak ya di ATM atau mau dibuat dari awal pun tidak masalah. Bapak Ibu silahkan, itu sudah ada di PMM semuanya. Sama keputusan Menteri, Kepmennya sudah ada juga di sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk daftar hadir presensi sudah saya sematkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu isi. Pak Elpiandis nanti, Pak Elpiandis boleh dong berbagi email di kolom chat? Barangkali ada yang mau bertanya, nanti silahkan tulis di chat Pak Elpiandis. Nah, kalau Pak Elpiandis silahkan nanti Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau keraguan, silahkan beremail ke Pak Elpiandis ya. Dan untuk sesi ini direkam dan nanti akan ditayangkan ulang lagi di channel Disdikbud Siak Bedelau. Silahkan Bapak Ibu nanti buka Disdikbud Siak Bedelau, maka tayangan ini akan ada. Dan untuk materi Pak Elpiandis, nanti saya akan blast kirimkan ke semua email yang masuk hari ini, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cek email secara berkala. Dan Bapak Ibu juga secara otomatis saya gabungkan ke namanya grup chat. Kalau kita biasa pakai WhatsApp, Telegram, kalau ini kita pakai Google Chat, kita akan undang Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu nih, mau buka emailnya apa enggak. Kalau Bapak Ibu buka emailnya, klik join atau gabung, nah itu berarti pesan dari saya, Sri Rainingsih. Nanti informasi saya blast ke sana semua, materi juga akan saya blast di sana. Kita tunggu dari Pak Elpiandis materinya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 1,5 jam, sudah tidak terasa kita bersama pada sore hari ini. Saya selaku moderator hari ini, sebelum undur diri, saya akan sampaikan pengumuman bahwasanya untuk minggu depan, mohon izin kita istirahat dulu ya Bapak Ibu, karena saya insya Allah hari Senin akan berangkat ke Bali sampai hari Kamis, terkait ya komunitas ini juga Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu ya. Ya, kita akan jumpa mungkin paling cepat hari Sabtu. Saya akan buat lagi webinar seri 4-nya dengan mengangkat mungkin CP, capaian pembelajaran Bapak Ibu, atau minggu depan. Tetap pantengin email Bapak Ibu ya. Silahkan dibuka email akun belajar ID-nya. Saya telah selaku moderator dan Pak Elpiandi selaku narasumber. Terima kasih banyak Pak Elpiandi. Sampai jumpa, sehat selalu. Jangan kapok. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, ada dari pengawas, ada dari kepala sekolah, dan Bapak Ibu dari jenjang apa saja, mata pelajaran apa saja, saya ucapkan terima kasih. Ditunggu webinar seri keempat selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Luar biasa hebat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak narasumber dan Ibu Yayu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa kembali. Dan Ibu Yayu izin live. Ya, silakan.